Hah? Oke. Udah, Bu. Udah. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi ya, di mana lagi-lagi terjadi pelarangan ibadah yang dilaksanakan di rumah pribadi sendiri teman-teman ya. Kita tidak tahu alasannya kenapa mereka harus melakukan itu. Jadi ada sekelompok orang yang tentu saja mereka adalah kelompok muslim yang garis keras. Di tengah-tengah berlangsungnya ibadah puasa mereka bulan ini, mereka tidak bisa menahan diri dan mereka suka mengganggu ibadah agama lain. Dan itulah sebabnya kemarin terjadi kericuhan dalam masjid ya, karena ditolak penceramah-penceramah yang suka memprovokasi umat, yang suka mengkafir-kafirkan umat lain atau golongan yang lain. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Oke. Udah, Bu. Udah. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Tolong jangan mancing mas, tolong jangan mancing sampean. Ya, yang penting di belakang aja. Ini masjid mas, ini masjid. Ini masjid, ini bukan gereja, ini masjid. Ini masjid. Ini bukan gereja. Iya, jadi seperti itu gambaran suasana penolakan itu ya teman-teman, dan mereka sempat cekcok itu di dalam masjid. Dan saya heran ya lihat orang di dalam video ya. Mereka yang ribut tapi kok malah bawa-bawa nama gereja ya. Sorry ya, di gereja itu nggak pernah ribut-ribut seperti itu hanya karena masalah pengajian. Atau kalau dalam bahasa gereja kita mungkin seminar Alkitab ataupun pendalaman Alkitab ya. Nggak ada itu ribut-ribut seperti itu, apalagi sampai baku hantam begitu. Jadi lucu aja kalau di dalam video ini ada orang-orang yang sebut-sebut gereja. Dia bilang ini masjid, ini bukan gereja. Seolah-olah di gereja itu sering ribut seperti itu, padahal nggak ada itu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat dan menyaksikan sendiri videonya, di mana tadi ada seorang ibu-ibu yang tentu saja itu adalah pemilik rumah yang melaksanakan kebaktian atau ibadah di rumahnya. Dan dia membuat surat pernyataan teman-teman ya, supaya tidak melakukan kebaktian atau ibadah lagi di rumah itu. Ini memang aneh tapi nyata negara kita ini teman-teman ya,
yang dimana sebenarnya hal beribadah itu sudah dilindungi oleh hukum ya, dan orang bebas untuk beragama, bebas untuk berdoa, bebas untuk melakukan kebaktian teman-teman. Itu sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan video ini tadi tentu saja kita sudah melihat, itu saya ambil dari IG ya, Permadi Arya atau Abu Janda. Dan saya rasa bahwa kita sebagai minoritas agak susah mendapatkan keadilan di negeri ini teman-teman ya. Itu sudah fakta dan sudah nyata, yang dimana kita sebagai minoritas ini selalu dipojokkan dan agak susah mencari kebebasan untuk beragama, untuk beribadah, berdoa. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Abu Janda tadi atau Permadi Arya, bahwa seharusnya yang ada izinnya itu gedung gereja yang resmi dilaksanakan ibadah raya di sana ya, bukan rumah-rumah yang dimana rumah pribadi itu menjadi tempat doa, kebaktian keluarga dan lain sebagainya. Itu tidak perlu izin teman-teman ya, itu tidak perlu izin, karena yang dimaksud dalam SKB 2 Menteri itu adalah gedung gerejanya teman-teman, gedung gerejanya, bukan masalah rumah pribadinya teman-teman ya. Jadi kita melihat tadi bahwa memang mereka itu sangat tidak suka sekali melihat ada agama lain melakukan kebaktiannya, ada agama lain melakukan ibadahnya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan perhatian sebenarnya bagi penegak hukum ya, bagi mereka yang berkuasa di negeri ini harus memberikan perhatian penuh, khususnya Menteri Agama, untuk bisa melihat kejadian-kejadian ini. Nah teman-teman, kenapa masih ada orang-orang yang suka mengganggu ibadah agama lain? Karena memang tidak ada jerah hukum bagi mereka, seperti yang kemarin terjadi di Lampung ya, seorang Wawan yang dengan beraninya dia masuk ke gereja yang di mana gereja tersebut jemaat lagi bernyanyi, berlangsungnya ibadah, dan kemudian dia naik ke altar, dia berani menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, sehingga ketika diproses secara hukum, dan sekarang ya kita lihat si Wawan sekarang ringan-ringan saja hukumannya, dan itulah sebabnya kelompok-kelompok yang lain menyusul untuk melakukan tindak pidana yang seperti ini teman-teman, melakukan pelarangan ibadah terhadap golongan lain, agama lain, dan itu sudah digenapi ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab, apa pesan Yesus kepada kita, bahwa memang kita ini dibenci oleh karena nama Yesus itu teman-teman ya. Jadi seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu sudah jelas keadaan akhir zaman di sana, bagaimana kehidupan kita. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai teman-teman, suka kacau sekali mereka, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat ya di ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 5 ini, di sana dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah itu yang sedang berlangsung sekarang. Tentu saja kelompok yang membubarkan ibadah itu, kita tahu bahwa mereka sedang melangsungkan ibadah puasa mereka yang saat ini ya.
Tetapi kenapa mereka tidak bisa menahan diri? Nah, puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar ya, tetapi menahan diri dari segala jenis hal-hal yang tidak baik, menahan selera untuk berkata kotor, melakukan tindakan jahat, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Kita harus menahan diri dari semuanya itu. Itulah puasa yang sebenarnya. Tetapi pada faktanya mereka tidak mempedulikan hal itu. Mereka asal melakukan ritual-ritual yang tidak mereka mengerti sendiri apa maknanya, teman-temannya. Ini khususnya kelompok yang melakukan pembubaran ibadah ini, kebaktian Kristen ini, teman-teman. Nah, jadi memang tidak semua saudara kita Muslim istilahnya intoleran, tetapi hanya sebagian saja, sekelompok orang saja yang melakukan hal demikian, dan itu dari dulu sampai sekarang ada kelompok-kelompok garis keras. Nah, yang melakukan tindak pidana, yang melakukan kekerasan terhadap agama lain, yang suka mengganggu ibadah agama lain, teman-teman ya. Nah, jadi ini menjadi perhatian juga bagi kita sebagai warga Indonesia. Nah, ini kelompok-kelompok inilah yang membuat Indonesia bisa terpecah belah, tidak akur lagi antar sesama umat beragama. Kenapa? Karena tindakan-tindakan mereka yang cukup anarkis menurut saya itu tidak membuat kita bisa menjadi rukun di kemudian hari. Justru kita saling menjaga jarak, dan jangan sampai agama itu menjadi pembatas bagi kita untuk bisa bersaudara, teman-teman. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.